meyakinkan bahwa itu ijazahnya keaslian aja bagi? Nggak bisa, bos. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 pasal 35 huruf C, tuh gue jelasin lagi ya, sudah menjelaskan ketika permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan kebijakan publik dan kepentingan umum, maka jaksa wajib mengenyampingkan perkara tersebut. Diwajibkan loh. Jaksa saja suruh diwajib menyampingkan, apalagi polisi. Bisa, nggak bisa, harus dikesampingkan bagaimana caranya. Walaupun menghalalkan segala cara sekalipun. Artinya udah nggak bisa diungkit-ungkit tuh masalah ijazah palsu Pak Jokowi katanya. Gitu loh. Itu bukan palsu, karena yang membuat ijazahnya saja UGM udah mengakui bahwa artinya pembuktiannya itu ada di kampus. Gitu loh. Yang menanggung pembuktiannya itu adalah kampus, bukan Pak Jokowi. Kampus itu udah mengatakan ijazah palsunya Pak Jokowi itu asli. Ya dikejar ya jangan Jokowi lagi. Kampusnya dikejar UGM, tempat kau kuliah tuh, hei Rismon, Roy Panci. Tempat kau kuliah itu kau kejar, jangan Jokowi. Kalian nih rombongan panci ini nggak pernah habis-habis pancinya. Ya. Jadi beban pembuktiannya itu ada di UGM, karena UGM itu menyatakan bahwa si Pak Jokowi ini ada temannya, satu kampus, ada skripsinya, ada ininya, udah itu selesai kok. Itu juga banyak berpandangan bang, apalagi dia menganalisa, meriset itu juga bukan asli loh. Kata siapa? Enggak, pertanyaan. Kata siapa? Dia meriset ijazah. Dia risetnya dalam mimpi atau dalam mana? Dalam alam barzah. Nah, itu pertanyaan juga. Kan dia kan selalu tidak puas dengan kerja daripada polisi ini yang lembaga resmi negara Indonesia. Kalau dia nggak puas, cobalah Rismon, ya, Roy Panci, kau bikin negara sendirilah. Minimal kau beli tanah 1000 meter, kau presidennya, Roy Panci wakil presidennya, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik, ya. Nah, Kapoldanya siapa, Kapolri siapa, lu bikinlah situ di tanah 1000 meter. Ya, lu kan nggak bisa bikin negara yang seluas Indonesia. Cobalah kau patungan 1000 meter, cobalah kalian main negara-negaraan. Rismon jadi presidennya, kalau nggak puas, bikin undang-undang sendiri. Nah, nanti figurnya Jokowi cari, jadilah warga kau di situ, di negara Panci itu, buatlah negara itu negara Panci namanya, Rismon, ya. Kau presidennya, wakilnya Roy Suryo, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik dan teletabis. Carilah anggota-anggota kau yang mak-mak yang ompong-ompong itu yang jadi warganya, warga negara Panci. Jadikanlah dia mereka tuh warga negara Panci, sehingga kau tuh bikin undang-undang sendiri. Anggota DPR-nya siapa? Jadilah tuh Menteri Hukum dan HAM-nya itu si Rafli Harun dengan Roy Kojinudin Ahmad Kojinudin. Jadikan itu Menteri Hukum dan HAM-nya. Nah, jadilah satu negara di tanah 1000 meter itu. Kalian mainlah negara-negaraan di situ, namanya negara Panci gitu loh. Biar kalian puas. Jangan ganggu lagi Indonesia. Gitu. Bikinlah undang-undang sendiri, bahwa menurut saya undang-undang yang benar begini, ya udah bikin negara Panci. Kalian patunganlah di Cicengka atau di tanah saya kasih 1 hektar lah. Ya, pusing saya ngeliat kalian. Aku kasih tanah di Parung 1 hektar, lalu bikinlah tuh negara Panci di situ. Rismon jadi presidennya, Roy Suryo jadi wakil presidennya, Dr. Tifa jadi menterinya, Ahmad Kojinudin jadi menteri Hukum dan HAM, Rafli Harun jadi menteri Menko Polhukam, ya. Lalu ada emak-emak yang ompong-ompong itu yang giginya patah-patah semua itu suruh jadi warga negaranya itu. Gitu loh. Biar negara itu negara Panci akur tuh di Ciseng. Saya kasih tanah 1 hektar gratis. Yang penting jangan ganggu Indonesia. Ini gue jadi pertanyaan juga, Roy Suryo itu tidak percaya lapor. Kalau nggak percaya bikin negara sendiri, kan tanahnya udah gue kasih. Ya, bikin negara sendiri namanya negara Panci. Presidennya Rismon Stianipar. Wakilnya si Roy Panci, gitu loh. Ya sudah, bikin negara sendiri, gitu loh. Tetapi habis main negara-negaraan, siap-siap aja ditangkep, dibilang makar. Kenapa kedua belah pihak tidak bertemu? Anggaplah dalam sebuah ruang tertutup, Joko Widodo perlihatkan ijazahnya, Roy Suryo, Rismon Stianipar lakukan pengecekan terhadap ijazah tersebut,
selesai sudah. Dari kami. Ya. Pertama, tidak pernah ada tawaran itu. Yang kedua, ini domainnya bukan lagi domain Roy Suryo. Maka kenapa Roy Suryo meminta itu tampilkan di hadapan publik? Kenapa yang butuh diyakinkan bukan hanya Roy Suryo? Kalau kemudian Mas Ahmad selalu mengatakan tunjukkan ke publik, Ya. hari ini pertanyaan baliknya pasti akan publik yang mana? Karena itu saya memilih untuk menguncinya, dua pihak ini saya kunci rapat-rapat dalam sebuah ruangan. Silakan tunjukkan ijazahnya, lakukan pengujian di sana, sudah selesai. Cukup kan? Enggak, karena hari ini klien kami ini punya tanggung jawab publik. Kalau itu kemudian sepanjang ijazah itu dilihat, terbuka ya. terbuka, disaksikan kamera, publik bisa melihat, oh oke, itu yang kami tunggu. Untuk apa? Untuk publik juga tahu bahwa prosesnya transparan. Sekarang begini saja Mas Ahmad. Ya. Setelah Rismon dan Roy Suryo melakukan pengujian di tempat dalam ruang tertutup terhadap ijazah Joko Widodo, Kami nggak mau ada fitnah. justru nanti Roy Suryo dan Rismon ini para mengumumkan ke Enggak, publik. kami nggak mau ada fitnah. Masuk angin lah itu di ruang itu, ngomongnya sesuai keinginan Jokowi. Kami nggak mau ada fitnah. Berarti benar dugaan saya. Apa itu? Walaupun ini sedang menjadi sebuah proses hukum, tapi menarik atensi publik tampaknya merupakan target utama. Bukan untuk hukum itu sendiri. Bukan, Tapi justru sungguh-sungguh untuk membangun opini publik. Justru target kami adalah memberikan keyakinan publik bahwa barang itu sahih, sehingga publik tidak perlu bertanya kepada kami. Jika itu yang melakukan kami, sementara publik tidak melihat, kami posisinya akan sama seperti kuasa hukum, sama seperti media. Kenapa? Lah mereka sebelumnya nggak dipercaya, apalagi kami. Bahkan justru akan jadi fitnah bagi kami. Jangan-jangan kalian masuk angin. Tadinya kenceng, misalnya kalau itu nanti hasilnya berbeda dengan selama ini diyakini begitu loh. Kalau fair, ya sudah, tampilkan publik, semua undang, cek, selesai. Dan ditampilkannya itu di ruang persidangan. Ruang publik. Kalau ruang persidangan kan kita masuk persidangan. Ruang publik pun nggak jadi masuk. Jadi sulit untuk diterima oleh nalar saya. Ini kita ingin bicara tentang pengujian saintifik sebagai dasar kerjanya proses hukum. Atau sebetulnya sekali lagi ini lebih pada untuk membangun opini publik. Jadi Kalau membangun opini publik, ya ini politik Mas Ahmad, bukan hukum. Jadi begini, kalau persoalan ini opini publik menjadi dasar bahwa ini politik, saya balik. Kenapa kasus yang kami laporkan hanya Dumas, tidak langsung diterbitkan LP sehingga equal kasus kami dengan kasus yang ada di Polda Metro Jaya? Apa ada target politik? Perlakuannya kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Tidak sama. Itulah yang kami laporkan ke Komnas HAM. Oke. Kenapa kami tidak punya kedudukan hukum yang sama? Kenapa ini harus di Dumas? Kenapa dihentikan di proses Dumas? Kenapa nggak masuk pada penyidikan? Yang dilaporkan Komnas HAM siapa? Yang dilaporkan Komnas HAM saudara Joko Widodo. Joko Widodo? Joko Widodo. Loh, kok malah Joko Widodo? Iya, karena Yang klien memperlakukan secara tidak fair adalah Polri. Anggaplah demikian. Kenapa dilaporkan ke Komnas HAM adalah Joko Widodo? karena laporan Joko Widodo di dalamnya juga ada redaksi-redaksi yang menurut klien kami mengintimidasi. Misalnya, saya sih kasihan, tapi yang mau gimana lagi begitu. Jadi klien kami merasa ini intimidasi secara komunikasi, jadi kita Kasihan pun perlindahan. sekarang dianggap intimidasi. Ya, karena bahasa saudara Joko Widodo, kami selalu kaji, ini selalu sen kanan belok kiri. Oke, Kami oke. tidak bisa mempercayai statement yang zohir, tapi kami kaitkan dengan sejumlah presiden. Ini ilmu tafsir jadi bermain ini. Ya, karena kita juga punya. Bang Rifai, setuju tidak dengan gagasan saya tadi? Oke, Joko Widodo di satu sisi, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa di lain sisi ketemu di satu ruangan, perlihatkan ijazahnya, cek di tempat, umumkan ke publik sama-sama. Ini asli atau palsu? Murah, cepat, sederhana, bagaimana? Ini pandangan saya sebagai kuasa hukum ya. Ya, Kalau itu dilakukan sebelum Pak Jokowi membuat LP, sangat mungkin. Karena waktu itu otoritas itu diberikan ke kami. Ya, dengan memberikan teguran secara terbuka, kalau ada respon selesaikan. saya masuk sedikit. Ya. Sebelum bikin LP tidak pernah misalnya ada komunikasi informal tertutup untuk mengajak bertemu, tidak pernah dari pihak Joko Widodo. Tidak, kami hanya memberikan announce secara terbuka. Lanjut. Tapi setelah LP itu diberikan, saya sih melihat
Karena tujuan beliau itu bukan apa-apa. Saya ingin mengembalikan kehormatan dan nama baik saya. Apakah tercapai dengan hanya ketemu Di ruangan. kasih lihat ijazah, sementara nama beliau sudah kemana-mana sampai ke luar negeri loh. Seolah kita betul-betul punya presiden yang ijazahnya palsu. Ini mengembalikan ini kan perlu sebuah keputusan hukum. Ini tidak semudah yang dibayangkan. Ini bagi Pak Jokowi ya. Tapi misalnya Pak Jokowi sendiri legowo, memaafkan saya ya itu kembali ke keputusan beliau ya. Itu hak persen dari beliau. Cuma kalau saya lihat apa yang dituju beliau adalah beliau ingin memulihkan. Sampai mohon maaf datang langsung ke Polda. Itu kan semua gitu juga oleh beliau. Lalu juga datang ke Bareskrim kemarin dipanggil juga ya, sampai datang. Mohon maaf loh. Kita kecewa. Sementara kita diminta ijazah antar. Pak Jokowi harus diperiksa, datang. Tapi mohon maaf, Bang Egy malah nggak datang. Sekalipun dengan alasan sakit, buat kan kami kecewa, terus terang saja. Kami komplain dengan Bareskrim. Oke, alhasil Bukannya tetap nggak komplain, saja kami komplain dengan Bareskrim. bagi Bang Rifai atas Ya. nama Joko Widodo, tetap ini penyelesaiannya hanya di ruang sidang. Kami melihatnya itu karena tujuan beliau sepertinya adalah untuk mengembalikan. Ini saya berandai-andai. Ya, Andaikan Madilog berkirim surat kepada Roy Suryo, Rizwan Syahipar, Dr. Tifa untuk bertemu di ruangan, dan Madilog juga berkirim surat ke Joko Widodo untuk memperlihatkan ijazahnya, kira-kira surat Madilog akan ditolak atau diterima? Pasti kami tegaskan ditolak karena ini bukan dokumen daripada klien kami lagi. Surat Madilog diterima atau ditolak? saya akan teruskan ke Pak Jokowi, tapi keputusan di tangan Pak Jokowi. Kira-kira kalau kita mencoba membaca arah pikiran beliau, Sepertinya kalau hari ini sulit. kan katanya kasihan. Ya, tapi kan kita lihat semakin hari semakin keras. Dari perkembangan kata kasihan sampai hari ini bukan semakin baik, semakin keras. Semua diserang. Siapapun juga yang menyatakan tidak sesuai kehendaknya, mendukung ini palsu, semua diserang. Atau begini, Lalu apakah kita, ini juga satu hal, apakah memang era post-truth ini mau kita biarkan seperti ini? Atau kita semua yang masih memiliki akal sehat coba juga meluruskan dengan cara-cara hukum? ini main keras begini manfaatnya juga untuk apa? Untuk Joko Widodo, Bang Rifai? Manfaat main keras begini apa? Justru yang terpotret, terlepas menang atau kalah di pengadilan kan berarti bicara menang atau kalah. Terlepas bicara menang atau kalah, ketika Joko Widodo mempersoalkan 3 orang warga negara ini, manfaatnya apa? Saya tidak membayangkan Joko Widodo akan tertoreh dengan tinta emas karena berhasil mempidana atau mengirim ke penjara 3 orang ilmuwan loh. Saya tidak membayangkan itu loh. Manfaatnya apa coba? Main keras-kerasan di pengadilan. Ada sebuah keputusan, ini dalam kecapan hukum, Ya. yang menjelaskan bahwa ijazah itu asli, dan kedua Pak Jokowi sebagai korban dari sebuah tindakan fitnah yang terstruktur. Kedua, ada satu lagi yang masih kami tunggu. Kenapa kami melaporkan ke Polda? Kami melihat ini tidak sesederhana apa yang dilakukan oleh terlapor. Tapi ada orang-orang di belakangnya yang mengorkestrasi, bahkan melakukan dukungan-dukungan tertentu. Kami ingin ini juga. Siapa? Biarkan nanti penyelidikan yang Nah, besar. kira-kira siapa? Karena kalau tidak, justru keinginan dari pihak Joko Widodo dan Bang Rifai untuk membuat masalah ini terkunci, tidak melebar kemana-mana, justru jadi meluber kemana-mana ketika disinyalir ada warna konspirasi di balik Rizwan dan kawan-kawan. Siapa yang menggerakkan mereka? Paling tidak ada aja kita uji, kita lihat, tidak mau mendahului ya. Tapi kalau betul ternyata ada orang di belakang, paling tidak kita bisa lihat bagaimana era post-truth di Indonesia ini dimainkan. Berarti benar. Dua belah pihak akhirnya berselancar di atas hukum, tetapi tujuan atau kepentingan utamanya adalah terkait dengan opini publik. Tidak. Saling diskredit satu sama lain. Kalau Pak Jokowi enggak, paling utama adalah untuk mau mengembalikan kehormatan. Mengembalikan kehormatan. Itu paling utama. Dan dengan cara masuk ke pengadilan, suatu saat ada yang masuk ke penjara, itu adalah cara untuk memulihkan kehormatan. Bukan. Karena pengadilan lah yang bisa menentukan asli palsunya. Ya. Lalu kedua, pengadilan juga yang bisa menyatakan apakah Pak Jokowi menjadi korban fitnahan yang dilakukan oleh sekelompok. Lapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, kenapa saya nggak bisa? Sebentar,
Sekarang Bareskem bandingkan Justru dengan itu harga. Pak, sebenarnya kan kami mengajukan proses gelar Nanti kita perkara akan khusus lanjutkan. agar terbuka apa yang disampaikan apa Mbak Kemarin nggak Esti. terbuka, kemarin nggak Oke. terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Oke. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi dibandingkan? kata Pak Rianto tadi barusan nggak ada Loh, keharusan saya dari Polri tidak untuk menganggap menunjukkan. itu pernyataan yang penting karena Pertanyaan saya beliau begini, bukan Pak, ya. perwakilan Baris. Gelar perkara yang melaporkan beliau itu. katanya kan Sebentar, kita jangan satu-satu. bohong. Ya. Yang Saya melaporkan yang itu kedua siapa? kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Bapak- Silakan Pak Ahmad. Ya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal. 310 KUHP, Anda dengerin dulu nih. 311 KUHP, Sebentar, 27A, ganti-gantian. Undang-Undang ITE 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang Pak. dilaporkan Nambah-nambah sana itu. pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Anda diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Anda juga bisa memberikan. ngomong. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. terbiasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu sabar juga Bang. sebagai Sabar Bang. provokator. Sabar Anda yang Bang. provokator. Kami akan Anda kembali pembohong. sesaat lagi. Nggak ada Tetap pasal bersama provokasi. Akhirnya udah banyak orang yang udah kebuka matanya teman-teman ya. Kenapa kebuka matanya? Karena ini ya, orang udah bosan tentang Roy Suryo dan CS dan DKK ini ya. Mereka meminta Pak Jokowi membuktikan ya. Padahal mereka yang menuduh Pak Jokowi. Akhirnya mereka dilaporkan tentang penghasutan ya teman-teman, dan juga undang-undang ITE teman-teman ya. Kita lihat ya teman-teman apa kata si abang ganteng ini ya. Pahami bahwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu adalah delik aduannya. Delik aduan. Yang kami laporkan adalah delik murninya. Ya. Pasal yang kami terapkan di sini adalah pasal 160 penghasutan. Penghasutan. Ya, kan? Kenapa kami duga ada penghasutan? Karena si RS itu seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah produk palsu. Wah. Itu intinya. Ya kan? Habislah kau. Itu Suryo. intinya. Habis Ya, kau. yang kemudian kami contohkan lagi kepada pasal 28 ayat 28 ayat 2. mempublikasi melalui Kalian media. share aja teman-teman ya. Oke, Share media aja online. berapa Ya, hukumannya. YouTube ataupun yang lain-lain. Ya. Kemudian nanti kami lihat dalam pemeriksaan, pastinya kami akan menambahkan pasalnya. Ya. Tambahkan lagi Apa katanya guys. pasal itu kami belum bisa sampaikan sekarang. Ya, kami belum bisa sampaikan karena nanti pada saat pemeriksaan aja. Nah, pada saat pemeriksaan Nah ini teman-teman ya, ini adalah undang-undang ITE sekarang ini. Jadi teman-teman hati-hati teman-teman. Kalau kalian nggak punya data, teman-teman jangan asal bunyi ya. Oke, ini datanya teman-teman ya. Kalau kita menyebarkan ya hal-hal yang tidak sesuai teman-teman, khususnya di ITE, apakah itu di TikTok, Facebook dan segala macam teman-temannya nih ya, 6 tahun penjara ya, atau 6 tahun penjara atau 1 miliar dendanya. Ya, dan ingat teman-teman, dan tadi juga disebutkan oleh si abang gantengnya bahwa akan ada pasal tambahan, artinya pasal berlapis ya. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita kawal kasus ini, jangan sampai mereka ya. Jujur saya pribadi teman-teman, saya tidak ingin dan rela bangsa ini diobok-obok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Oke, ayo teman-teman kita kawal saya sampai mereka dibui deh ya kan, biar mulutnya mingkem, biar mulutnya jangan cengesan mulu ya, kayak si Roy itu ya. Hihihi, teruskan ya kan, kecengengesan dia guys ya. Oke, ayo kita kita nggak boleh cengengesan kayak dia, tapi kita cengengesan tentang kebenaran teman-teman ya. Ayo teman-teman ya, jangan mengikut-ikut mereka teman-teman ya, itu nggak bagus ya. Oke, dan kita kawal terus kasus ini sampai selesai. Saya mendapat kabar bahwa Rismon Sionipar tantang Kapolri. Ini orang manusia kebal ternyata. Dia menantang Kapolri, tetapi ketika Joko Widodo melaporkan mereka di Polda Metro Jaya, apa yang terjadi? Rismon lari kepada ketua mantan FPI yang sudah dibubarkan, Ormas
terlarang yang dibubarkan untuk meminta hentikan penyelidikan. Si Habib Rizik meminta agar Kapolri menghentikan proses penyelidikan ijazah Joko Widodo. Ini kan orang penakut, orang takut, pecundang. Selain itu mereka juga minta Abraham Samad, untuk Abraham Samad berbicara, meminta Kapolri menghentikan penyelidikan atau laporan gugatannya Pak Joko Widodo. Emang lu siapa? Anda siapa? Jadi dengan enaknya Anda meminta Polri untuk menghentikan. Anda yang mendalilkan, maka Anda harus bertanggung jawab. Buktikan dong. Katanya lu nantang Kapolri, tapi ketika Jokowi lapor Anda mulai penakut, Anda mulai pecundang dan mau guling badan, mau bungkus badan, mau cari aman. Jadi Om Rismon, sebelum Anda nantang Kapolri, saya nantang Anda. Saya mau pertanyakan tentang ijazah S3 Anda tuh benar enggak? Kalau benar, baru lu nantang Pak Kapolri. Tapi kalau tidak benar, kenapa lu harus nantang Kapolri? Koreksi diri dulu. Mau buru-buru ke Wonosegoro, Boyolali. Itu ijazah kan sudah memasuki babak baru kemarin, pembukaan intervensinya ditolak. Kemudian ada rencana untuk mencari celah-celah dari penggugat untuk tetap menggugat beliau. Mungkin Bapak ada tanggapan skripsinya sebelum itu kan sudah disampaikan. Ya, semuanya kalau menuduh, sekali lagi kalau menuduh palsu itu harus bisa membuktikan palsunya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa digugat balik. Tapi yang jelas, orang lihat aslinya aja belum pernah lihat, kok bisa menyatakan palsu itu dari mana? Ya? Kemarin Betul. Kemarin Pak Rismon ini Pak, yang soal tempat KKN juga dipersoalkan itu, mungkin ada tanggapan? Ya, KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek. Dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Boyolali, cek bareng-bareng berapa 50 orang sana. Gampang banget itu. Pak Rismon nggak ke sana. Ya, coba aja, jangan kami itu cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak desanya, kalau sudah beliau, dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya. Gampang, dekat. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studiornya di mana? Studiornya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Jadi dari Aliansi Rakyat Menggugat, ya, ibu-ibu dari Aliansi Rakyat Menggugat, benar ya Bu? Iya. Oke. Aliansi Rakyat Menggugat. Oh, Aliansi Rakyat Menggugat. Unik ya Bu, ini biasanya orang demo makannya ini, tapi ini rame-rame makan lontong nih ya Bu? Iya. Jadi ARM itu kompak bersatu, satu makan semua. Satu makan semua ya? Iya. Oke. Enggak lu gue enggak. Jadi kompak.
sampai turun di jalan pun kompak. Ini udah jilid yang keberapa, Bu? Hah? Udah jilid yang keberapa akhirnya? Jilidnya kayaknya udah hampir ke 100. Enggak, dalam waktu 1 bulan ini, Bu? Iya, full. Full ya? Rencana besok masih ada aksi lagi? Karena sampai tanggal 20 lengsernya Jokowi, insya Allah. Kan sama aja kalau kan masa jabatnya Jokowi kan sebentar lagi selesai. Iya. Ibaratnya ya Jokowi mungkin dengarnya nyantai-nyantai aja tinggal beberapa hari. Tapi kira-kira apa yang mau dituntut dari demo ini, Bu? Ya itulah, segera aja adili Jokowi. Jokowi itu banyak bohong. Oh, oke. Apa ya, menjual, menghabiskan aset-aset negara diberikan ke oligarki. Oke. Oh, karena Jokowi menghabiskan Ya. aset negara dan diberikan ke oligarki gitu ya, Bu. Saya perjelas ya itu, Bu, ya, Bu. Ya. Oke. ARM ini ibu-ibu ini terkumpul dari daerah mana saja ini? Se-Jakarta, se-Jabodetabek. Sampai ada yang dari Bandung. Oh, ada dari Bandung juga ya. Dari Bandung masuk ke sini. Totalnya berapa orang semua hari ini, Bu? Perkiraan? Ada nyampe 200-an orang ya, Bu? Ayo duduk yuk, duduk yuk, duduk yuk. Ini ada yang penting yang mau diomongin. Oke. ARM ya? Ya ARM nih, kaosnya tuh ARM. Apa kata-kata quote dong, quote of the day dong hari ini? Quote of the day, kata-kata hari ini dong, apa? Hari ini alhamdulillah kita semangat penuh bersemangat perjuangan walaupun kita dihalang-halangi, tidak mencari halangan dan tidak menyurutkan semangat kita, niat kita. Karena kita membela rakyat, bukan membela siapa-siapa. Bukan cucu kita, membela asing dan esong. Kasihan anak cucu kita masa depan. Ya, masa mau dikasih kondom. Secepatnya cabut undang-undang 28 tahun 2014 ada kondomisasi, kondom kontrasepsi. Aduh, ada makan gratis Dan itu secepatnya akan apa? tangkap adili Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya di Nusa Kambangan. Ditunggu di sel. Tunggu ya Pak Jokowi di Nusa Kambangan. Bu. Nah, boleh nanya, Bu? Nanya itu nanya apa? Sebelum batuk-batuk dulu. Batuk dulu. Oh, lagi batuk. Oh, Ibu orator ya tadi? Oh tidak, kami cuma korlap aja. Oh, Ibu korlap. Nama Ibu siapa? Saya Tita dari Siapa? ARM. Tita. Ibu Tita. Oke. Oh, korlap dari RM. Boleh sebelum saya bertanya, quote of the day dulu dong, hari ini gimana? Kita sebagai rakyat yang bahagia harusnya punya pemimpin yang membahagiakan juga, karena dia ada, karena kita pilih. Tapi yang kenyataan sekarang tidak, jadi kita nggak mana bisa hidup bahagia. Nggak bahagia? Gimana spesies nggak bahagianya gimana, Bu? Ya kebijakan-kebijakannya dari 10 tahun yang lalu tidak ada yang membuat kita bahagia, malah menyeng sarankan. Itu mah Ibu melakukan nih. Ibu Kami sebagai rakyat yang sadar dan pandai serta pintar pasti tahu kondisinya seperti ini. Nah, harapannya dari demonstrasi ini apa, Ibu? Harapannya dari demo ini, Ya. kami sebenarnya fokusnya adalah menyadarkan rakyat bahwa negara kita ini sedang tidak baik-baik saja, dan presiden yang ada, dan bukan presiden yang akan dilantik ya, presiden yang sudah akan turun itu adalah presiden yang satu tidak punya ijazah, kedua karena dia tidak bisa membuktikan ijazahnya itu di mana gitu, ngeles sana ngeles sini gitu kan. Kalau punya pasti nih jasa gue gitu kan, gue juga punya ijazah gitu. Oh, jasanya mana ini jasa gue gitu kan. Padahal kan kalau orang mau jadi presiden tuh persyaratannya banyak, tapi ini kenapa nggak punya ijazah bisa jadi presiden? Terus kedua,
Ya, apa tadi pertanyaannya lupa. Kok lupa Dokter? Oh, yang kedua, soal melengsarkan Jokowi. Hari ini kan demonstrasinya melengsarkan Jokowi ya? Ya, kita sebenarnya tahu kalau tanggal 20 adalah pasti lengser, tapi kita tidak mau kalau lengsernya Jokowi itu secara terhormat. Kita harus ditangkap dan adili bisa mungkin sebelum tanggal 20. Betul. Oke, tangkap sebelum tanggal 20 ya? Iya. Berarti akan ada demo susulan setelah ini ya, Bu? Oh, kami sampai tanggal 20 akan melakukan aksi untuk memintakan rakyat bahwa kita harus tangkap dan adili Jokowi. Oke. Tapi ngomong-ngomong tadi, makanannya tuh bukan nasi bungkus ya? Lontong semua nih. Kami bawa masing-masing dari rumah. Jadi enak ya kalau demo sama ibu-ibu tuh. Oh iya, pasti kenyang. Pasti kenyang ya? Iya, bukan kami yang dibagi, tapi kami yang membagikan. Sebagai pendemo, kami yang membagikan. Iya. Minum, makan. Tapi spiritnya luar biasa ya, Bu ya? Harus. Ini ARM ini dari kota mana saja, Bu? Kalau Aliansi Rakyat Bukan, kebanyakan memang dari Jakarta. Kebanyakan dari Jakarta. Tapi ada juga yang dari Bogor, ada yang dari Bandung. Oh, oke. Ada dari Tangerang, ada dari Serang. Oke. Daerah sekitar sih nggak Jawa Tengah belakang. Oke. Jauh jangkauannya. Karena kita rutin hampir seminggu sekali kita pasti aksi. By the way, lontongnya masih ada yang sisa nggak, Bu? Minta satu. Bercanda. Udah, oke. Semangat ya, Bu. Semangat. Oke. Jokowi. Aduh. Wala kano. Wah.